warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, atau sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kru Salaf Ittiba dan juga Majelis Ta'lim An-Nahl. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi terselenggaranya majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari sebuah tema al-akhta' fi talabil ilm. Kesalahan-kesalahan dalam menuntut ilmu. Tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu adalah min a'dhamil qurbat, min a'dhamil ibadat. Menuntut ilmu termasuk seagung-agungnya ibadah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Ilmu itu agung, ilmu itu mulia. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Dan memang benar ucapan beliau ini. Karena semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Salat, zakat, haji, umrah, jihad. Kalau tanpa ilmu, maka orang akan salah, akan keliru dalam menjalankannya. Makanya nggak heran kalau Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Tapi ada kelanjutannya perkataan Imam Ahmad itu. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Jadi ikhwatal iman, menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah menjadikan tanda kebaikan bagi hamba adalah Allah jadikan hamba itu mau mendalami ilmu agama. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan banyak fadilah-fadilah tentang
keutamaan menuntut ilmu yang sangat luas dan sangat banyak, nggak mungkin kita sebutkan semuanya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ilmu itu mulia, tapi jangan sampai meraihnya dengan cara-cara yang salah. Ketika menuntut ilmu terjatuh pada kesalahan sehingga menyebabkan ilmunya tidak barokah. Ilmu mulia, tapi jangan sampai kemuliaan itu ternodai dengan cara kita yang salah dalam mencari ilmu. Maka dari ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang al-akhta fi talabil ilm, kesalahan-kesalahan dalam menuntut ilmu. Apa saja itu? Yang pertama adalah adamul ikhlas, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu kesalahan yang paling fatal, kesalahan yang menyebabkan seluruhnya tidak ada manfaatnya. Ilmu dan amal tidak ada manfaatnya kalau tanpa yang satu ini, tanpa ikhlas. Dan inilah kesalahan pertama dalam menuntut ilmu. Adamul ikhlas, tidak ikhlas ketika menuntutnya. Ingin agar dipanggil ustadz, ingin agar mendapatkan duniawiyah dengan ilmu agamanya. Ini juga teguran keras bagi orang tua. Jangan sampai orang tua mondokkan anak niatnya supaya nanti anak saya jadi seperti ustadz itu, yang banyak funnya, yang banyak jamaahnya. Jadi bukan memondokkan anak supaya anak itu ngerti agama, bermanfaat bagi orang tua dan bermanfaat bagi agamanya, mengingatkan umat tentang kebaikan-kebaikan, tetapi bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya agar anaknya nanti terkenal seperti Ustadz Fulan, bangga lihat anaknya nanti bisa menjadi orang yang disenangi banyak jamaah. Ini cara yang salah. Jangan sampai kita tanamkan dalam anak-anak kita niat menuntut ilmu yang salah, termasuk diri kita juga. Jangan sampai kita menuntut ilmu tujuannya untuk mencari popularitas. Tujuan menuntut ilmu supaya andorun nas, supaya penglihatan manusia tertuju pada dirinya. Belajar ilmu agama tujuannya untuk mendebat para ulama. Belajar ilmu agama tujuannya untuk membodoh-bodohkan orang awam yang belum mengerti. Nah, ini semuanya adalah kesalahan dalam menuntut ilmu, kesalahan dalam berniat. Makanya penuntut ilmu itu harus ikhlas. Ya, ibadah yang paling dibenci oleh iblis ya menuntut ilmu ini. Karena ilmu itu pelita, sedangkan iblis dan bala tentaranya itu kan menginginkan kegelapan. Iblis dan bala tentaranya ingin manusia diliputi kegelapan. Dan tidak ada yang menyibak kegelapan itu kecuali ilmu agama. Karena ilmu agama itu pelita. Al-ilmu nurun. Ilmu itu ibarat cahaya. Maka jangan dipadamkan dengan niat yang salah, yaitu tidak ikhlas tadi itu. Makanya kembali ke perkataan Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Tapi ada kelanjutannya. Kata Imam Ahmad, liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Jadi memang benar ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Ilmu itu paling hebat. Tetapi ingat, ada syaratnya. Syaratnya adalah liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Lantas Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihun niyah? Bagaimana cara niat benar dalam menuntut ilmu itu Imam Ahmad? Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihun niyah? Wahai Imam Ahmad, bagaimana agar seorang itu menuntut ilmu bisa benar niatnya, bisa ikhlas? Kata Imam Ahmad, kalau orang ingin ikhlas dalam menuntut ilmu, harus ada dua hal dalam dirinya. Yang pertama, yanwi raf'al jahli an nafsihi. Dia harus meniatkan dalam dirinya mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Jadi nuntut ilmu itu bukan kok niatnya untuk mengangkat kebodohan dari orang lain dulu, bukan, tapi dari diri sendiri. Karena banyak orang itu, wah ini ada perkataan bagus, saya masukkan di status.
Oh ini perkataan bagus, bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Tidak boleh. Tujuan dari menuntut ilmu yang pertama kata Imam Ahmad, raf'al jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Baru setelah itu wa'an ghairihi, untuk mengangkat kebodohan dari orang di sekitarnya, orang di selain kita. Jadi harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Bukan bangga-banggahan, aku muridnya Ustadz Fulan, aku pernah belajar dapat sanad di Ustadz Fulan. Bukan tuh bangga-bangga. Tapi buah dari menuntut ilmu adalah ketundukan, ketawadhuan, khasyah, takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang berilmu. Jadi ilmu itu harus membawa kita kepada khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan ketahuilah ikhwatal iman, ilmu itu memiliki gelombang kesombongan. Kalau orang tidak pandai mengatur hatinya, ilmu bisa menyeret seseorang untuk takabur. Ingin dilihat orang, bangga, nggak mau disaingi. Itu kesalahan pertama, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan ada riwayat ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Neraka itu dinyalakan dari 3 orang. Neraka itu pertama kali dinyalakan dengan 3 macam manusia. Atau dengan kata lain, ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka, sehingga neraka ini menyala dengan 3 orang ini. Yang pertama adalah seorang yang ahli jihad fisabilillah. Orang yang jihad, mati di medan jihad. Yang kedua adalah orang yang ahli ilmu, pandai baca Quran. Yang ketiga adalah orang yang ahli sedekah. Coba bayangkan, antum bayangkan nih. Pertama kali dilemparkan ke neraka 3 macam manusia. Dan 3 macam manusia ini bukan ahli syirik, bukan ahli minuman keras, bukan ahli zina. Tapi yang pertama kali dilemparkan ke neraka adalah orang yang amalannya sebesar gunung. Yang satu ahli jihad, yang kedua ahli ilmu, yang ketiga ahli sedekah. Adakah di dalam Islam amalan yang lebih tinggi dari 3 amalan ini? Ahli jihad, ahli ilmu, ahli sedekah. Tapi 3-tiganya dilemparkan ke neraka. Karena apa? Karena nggak ikhlas. Yang pertama ahli jihad, ditanya pada hari kiamat, ditampakkan nikmat-nikmatnya, dia mengakui nikmat Allah. Ditanya, untuk apa nikmat itu? Dia berkata, ya Allah, aku berjuang di jalanmu, mati syahid di jalanmu ya Allah. Kata Allah, berdusta, kau dusta. Kau melakukan itu dahulu agar orang-orang mengatakan engkau adalah seorang pahlawan, pemberani. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan di dunia. Engkau sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan di dunia berupa pujian manusia. Diseret dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua ahli ilmu, ahli baca Quran. Ditanya, untuk apa nikmatku atasmu? Ya Allah, aku belajar Al-Quran, ngajari manusia Al-Quran. Untukmu ya Allah. Engkau dusta, engkau melakukan itu karena engkau ingin dikatakan bahwa kau adalah seorang yang ahli baca Quran. Maka diseret, dilemparkan ke neraka. Yang ketiga ahli sedekah. Ditanya pada hari kiamat, untuk apa nikmatku atasmu? Ya Allah, tidaklah di sana ada jalan kebaikan kecuali aku akan berinfak di jalanmu ya Allah. Untukmu ya Allah. Maka Allah katakan, kau berdusta, kau melakukan itu dulu supaya orang-orang mengatakan bahwa kau adalah orang yang dermawan, dan itu sudah dikatakan di dunia dan kamu bangga itu di dunia. Maka dilemparkan ke neraka. Karena apa ikhwatal iman? Karena tidak ada ikhlas. Hendaklah kita senantiasa menancapkan ikhlas dalam hati kita, dalam mengajar, dalam belajar. Dan ini luas, termasuk ketua MT itu juga harus ikhlas. Ya, majelis taklim, termasuk pemilik channel YouTube itu harus ikhlas. Tujuannya menyebarkan ilmu agama. Jangan bangga-banggahan. Oh, yang channel YouTube yang sana, kelompok dakwah sana lebih banyak, kemudian saling hasad. Jangan. Karena yang paling butuh untuk ikhlas itu adalah para penuntut ilmu, para penyebar ilmu, para pengajar ilmu, para media-media yang menyiarkan ilmu. Itu butuh ikhlas. Maka kesalahan pertama dalam menuntut ilmu adalah adamul ikhlas, tidak ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan rezeki kepada kita berupa al-ikhlas. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kesalahan yang nomor 2 dalam menuntut ilmu adalah adamul ijtihad fi khudur majalisil ilm. Tidak sungguh-sungguh, tidak serius ketika menghadiri majelis ilmu. Loh, menghadiri majelis ilmu itu gak semua orang bisa. Tetapi orang yang bisa menghadiri majelis ilmu itu pun tidak semuanya sungguh-sungguh. Ini kesalahan nomor 2. Tidak serius, tidak sungguh-sungguh ketika menghadiri majelis ilmu. Jadi saya ulangi, menghadiri majelis ilmu tidak semua orang bisa. Nah, tetapi yang bisa menghadiri majelis ilmu itu sendiri ada kesalahan. Apa itu? Tidak serius. Dan itu sudah terjadi di zaman Rasul. Sudah terjadi orang datang ke kajian terus nggak serius, itu sudah ada di zaman Nabi. Saya sampaikan ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah pernah Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat mau'idhah. Ya kalau sekarang ya majelis ilmu di depan para sahabat. Tiba-tiba datang 3 orang. Jadi Rasulullah bermajelis ilmu sama sahabat. Tiba-tiba datang 3 orang. 3 orang ini, yang nomor pertama datang menghadap ke arah Nabi. Datang cari tempat yang kosong, dia duduk di depan Nabi. Ini orang pertama. Orang yang nomor 2, orang yang datang tetapi mencari tempat yang paling jauh, yang paling belakang. Ya, paling belakang, tapi mendengar Nabi. Adapun orang yang nomor 3, datang tapi berpaling. Datang berpaling. Setelah Rasulullah SAW selesai kajian atau selesai menyampaikan nasihat-nasihat kepada para sahabat, maka orang-orang ya pergi. Tersisa sebagian orang, maka Rasulullah SAW berkata, Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum anin nafar ats-tsalatsa. Maukah kalian saya tunjukkan 3 macam manusia, 3 macam orang dalam menghadiri majelis ilmu. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah azza wa jalla. Adapun orang yang pertama adalah orang yang datang mencari tempat yang di depan, mencari perlindungan Allah, mencari naungan Allah, maka Allah pun akan menaunginya. Jadi di antara orang yang dinaungi oleh Allah adalah orang yang belajar serius menghadiri majelis ilmu. Itu model yang pertama. Datang, mencari tempat yang depan, menyimak dengan baik, dia mencari naungan Allah, Allah memberinya naungan pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ammal akhar, adapun orang yang nomor 2, fastahya. Istahya. Orang yang nomor 2 ini istahya, malu-malu. Datang tapi paling pojok, datang tapi paling belakang. Tapi dia datang, dengarkan, tapi malu-malu. Cari tempat yang paling pojok, paling belakang. Fastahyallahu ta'ala minhu. Maka Allah pun malu-malu kepadanya. Ya. Wa ammal akhar, adapun orang yang nomor 3, fa'a'radha, datang tapi berpaling. Berpaling kalau sekarang ya maknanya tidak mesti orangnya membelakangi ustadz. Kalau makna zaman sekarang ya bisa jadi ketika dijelaskan oleh ustadz dia sibuk main game, main HP, sibuk chattingan, sibuk WA-an, sibuk Facebookan, dan itu ada. Ada. Ustadznya dengar jelaskan ilmu, ustadznya difoto, terus diupdate status, lagi menghadiri kajian ustadz. Terjadi ya ikhwah. Nah, jadi yang pertama tadi orang datang tepat waktu mencari naungan Allah, Allah pun memberi naungan padanya. Yang nomor 2, orang datang tapi malu-malu mencari tempat yang paling pojok, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Dan yang nomor 3, orang datang tapi berpaling. Wa ammal akharu fa'a'radha fa'a'radallahu ta'ala anhu. Adapun orang yang nomor 3, orang datang kemudian dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dirinya. Gak serius. Ya, diterangkan ustadz, ngobrol, dijelaskan ustadz, malah dia tidak konsentrasi, berpaling. Nah, ini jangan ya. Jadi menuntut ilmu butuh keseriusan, menuntut ilmu butuh al-jiddiyah wal ijtihad. Ya, menuntut ilmu butuh kesungguhan, tidak boleh leha-leha. Dan menuntut ilmu itu butuh kemelaratan.
Menuntut ilmu nggak bisa dengan senang-senang, nanti ada babnya sendiri itu ya. Taib. Sekarang yang nomor 3. Min akhta tullabil ilm atau minal akhta fi talabil ilm. Termasuk kesalahan-kesalahan dalam menuntut ilmu. Yang nomor 3 adalah tidak mencatat. Ya, adamul kitabah atau la yaktub at-talib fi asna'id dirasah. Jadi penuntut ilmu tidak mau mencatat apa yang ia dengar dari syekhnya. Penuntut ilmu nggak mau mencatat apa yang dia dengar dari gurunya. Ini kesalahan. Coba ayat surat Al-Baqarah pertama kali alif lam mim. Apa setelah itu? Zalikal kitabul la raiba fi. Inilah Alkitab. Apa sih Alkitab itu? Alkitab itu dari bahasa Arab, dari akar kata kataba yaktubu. Artinya catat, mencatat, artinya tulis, menulis. Dzalikal kitabu, ini lo tulisan, ini lo Alkitab, ini lo catatan. Itu permulaan Al-Qur'an loh itu. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat yang kedua alif lam mim, terus yang kedua dzalikal kitab, ini lo Alkitab. Alkitab itu dari bahasa Arab kata bayak tubuh, artinya menulis. Artinya tulisan itu penting. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Al-qira'ah, qara'a yaqra'u. Bacalah. Itu adalah indikasi pentingnya catat mencatat. Iqra, bacalah. Bahkan Allah bersumpah dengan pena. Nun wal qalami wama yaspurun. Nun wal qalami, demi pena. Ya kan? Demi pena. Pena itu kan artinya kata bayak tubuh, artinya berkaitan dengan perkara penulisan. Sehingga banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan pentingnya tulis menulis dalam menuntut ilmu. Ini yang tulis menulis dalam menuntut ilmu. Makanya hendaklah kita itu mencatat. Itu penting itu. Ustaz, tapi sekarang kan sudah ada internet, sudah ada, nggak usah pakai. Tetap kita nggak bisa, ya, kita tidak pernah cukup dari buku dengan internet, nggak bisa. Sehebat-hebat pun internet, tetap kita harus bawa buku. Barokahnya itu lebih beda. Belajar di Facebook sambil gini-gini, sambil belajar di internet, sambil kitab di depan kita catat, kita taklik, kita kasih komentar, beda barokahnya. Kalau belajar lewat internet, ya sekadar dibuka-buka, gak bisa ditaklik, sulit, ya hilang ilmunya. Sebagian mana mudah mendapatkannya, ya mudah menghilangkannya. Tapi kalau orang beli kitab, belajar bahasa Arab, pelan-pelan dicatat isi kajian, makanya harus dicatat. Karena otaknya manusia ini terbatas. Dia gak boleh pede dengan hafalannya. Dicatat, kalau ada faedah-faedah penting dicatat. Maka dari itulah seorang penyair Arab mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ilmu itu adalah ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, sedangkan catatan atau tulisan adalah cara mengikat buruan tersebut. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk kedunguan engkau memburu kijang kemudian engkau biarkan lepas di tengah keramaian. Ini termasuk orang dungu, sulit-sulit cari kijang, sudah dapat kijang ditaruh gak diikat, ya lepas lagi. Sama dengan para penuntut ilmu yang tidak mau mencatat ilmu yang ia peroleh dari gurunya. Itu yang nomor 3. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu yang nomor 4 sekarang adalah adamu ikhtiyaril ustaz. Tidak selektif dalam memilih guru. Ini penting. Guru itu kan yang mentransfer ilmu ke kita. Harus kita pilih guru yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka dari itulah Al-Imam Muhammad
Ibn Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu itu agama. Halal haram, boleh nggak boleh, syirik, bid'ah, sunnah, itu semua agama. Ilmu adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama tersebut, dari agamamu. Ya, kalau kita belajar ilmu kepada seorang guru, ilmu agama, berarti kita ini sedang mencari agama kita, mencari ilmu agama, harus hati-hati. Gak boleh ke sembarangan orang. Belajar ke guru yang bagus. Masih ingat ceritanya Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi, kalau saya ceritakan panjang ya, tapi semoga yang ikut menyaksikan acara ini masih ingat ceritanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu ketika dirinya pada waktu itu beragama Majusi, terus ketemu agama baru namanya Nasrani, Kristen lah kalau sekarang, maka dia merasa agama Nasrani itu benar, karena agama Majusi itu penyembah api, ini nggak sesuai dengan hati nurani. Maka dia suka dengan agama Nasrani. Akhirnya dia tanya ke orang-orang yang ada di gereja pada waktu itu, kalau aku mau mencari ilmu tentang agama Nasrani, kemana aku belajar? Orang-orang di gereja mengatakan ke negeri Syam. Maka Salman Al-Farisi pergi ke negeri Syam, tujuannya belajar. Akhirnya ketemu pendeta yang jelek, yang nggak bagus, terus ketemu pendeta yang baik, mengajarkan tauhid, mengajarkan yang bagus-bagus. Ketika gurunya hampir wafat, Salman Al-Farisi mengatakan, wahai guru, keadaanmu sudah payah seperti ini, kalau engkau mati kepada siapa aku belajar? Tuh kan, itu menunjukkan Salman Al-Farisi ini benar-benar selektif dalam mencari guru. Tidak boleh sembarangan, karena salah dalam mencari guru ini berbahaya ya, ini berbahaya. Masih ingat gak antum kisah orang yang membunuh 100 nyawa gara-gara bertanya ke guru yang salah? Kan ada ceritanya kan ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang membunuh 99 nyawa, dia pengen baik tapi salah pilih guru, tambah mateni wong akhirnya. Sing asline 99 dadi tambah 100 mateni wong, pengen tobat salah jalan karena salah memilih guru, akhirnya membunuh 100. Itu akibat salah memilih guru. Itu ya, hanya adalah kita berhati-hati, jangan memilih guru yang dia ini berpahaman selain pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang nomor 5, termasuk kesalahan yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah tidak selektif dalam membeli kitab. Sebagaimana Anda harus selektif dalam mencari guru, memilih guru, Anda pun harus selektif dalam membeli kitab. Karena kitab itu kan tuangan dari pikiran manusia. Siapa yang menulisnya, itulah apa yang ada di pikirannya ditaruh di tulisan itu. Maka belilah atau kitab-kitab yang ditulis oleh para guru-guru atau para imam-imam yang terkenal dengan kapabilitas ilmunya. Kecuali kalau kitab itu untuk maroji misalnya. Misalnya Anda ingin tahu betul tentang fikroh Syiah, fikroh liberal. Untuk maroji, maksudnya maroji itu untuk referensi. Kalau bahas ilmu pengetahuan, ilmu riset, nah itu beda lagi kalau itu. Tapi kalau untuk belajar, ya jangan ke kitab-kitab yang tidak benar. Kemudian ikhwatal iman yang nomor 6. Ini biasanya sering terjadi yang nomor 6 ini. Di antara min akhta' tullabil ilm, atau min al akhta' fi talabil ilm, termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu adalah adamus sabr wal musabara fi talabil ilm, tidak sabar dalam menuntut ilmu. Nah, ini memang menuntut ilmu itu sulit, nggak ada menuntut ilmu yang enak-enak. Kalau ingin enak-enak jangan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak enak. Penuntut ilmu harus tahan banting, harus sabar. Sabar dari segala hal. Ya, termasuk sabar dari ustadznya. Ya, karena ada ustadz yang cara penyampainya galak, itu harus sabar.
Ya, makanya seorang penyair Arab mengatakan, waman lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tulah hayatihi. Barang siapa tidak sabar merasakan kehinaan saat belajar sesaat, maka ia akan meneguk gelas kebodohan sepanjang hayat. Jadi memang menuntut ilmu itu butuh kerendahan, menuntut ilmu butuh ketawaduan, menuntut ilmu nggak bisa dengan kesombongan, nggak bisa. Abdullah bin Abbas, siapa yang nggak tahu Abdullah bin Abbas? Ya, habrul ummah. Taruh selendangnya, taruh di depan rumahnya, dia tidur di atas di depan pintu Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Musa al-Asy'ari membuka pintu, terkaget-kaget, lah, ini anak paman Rasulullah, inilah sepupu Rasulullah. Wahai sepupu Rasulullah, kalau engkau butuh sesuatu cukup bilang ke aku akan yang datang kepadamu. Tapi tidak, dia sabar menunggu gurunya sampai tidur di situ kena debu. Karena memang harus hina. Menuntut ilmu harus menghilangkan ego. Menuntut ilmu harus menghilangkan kesombongan. Menuntut ilmu harus benar-benar menghinakan diri di depan ilmu. Tidak boleh congkak, tidak boleh sombong. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mampu memperoleh ilmu sampai kamu memiliki 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Akan saya terangkan perinciannya dan keterangannya sebagai berikut. Apa saja 6 itu? Zakaun, kecerdasan, butuh kecerdasan. Wahirsun, dan semangat luar biasa. Hirsun itu rakus dalam makna positif. Wajtihadun, kesungguhan, tidak malas-malesan. Wabulghatun, butuh biaya. Menuntut ilmu itu butuh biaya. Safar kesana kemari. Bahkan para ulama itu ada yang kerja dulu baru melanjutkan perjalanan. Kemudian yang nomor 5, wasuhbatu ustadzin, harus menyertai guru, bersama guru. Tidak bisa nggak mau ngaji, baca kitab tok aja, ya salah. Harus ngaji, harus talaki, harus ketemu guru. Kemudian yang nomor 6, watulu zamani, panjang waktunya. Makanya kalau ada ikuti, ya, misalnya ada ikuti daurah bahasa Arab, ya, singkat, sebulan bisa membaca kitab. Ojo dipercaya, jelas pasti bohongnya itu. Gak mungkin 1 bulan bisa baca kitab, ya, gak usah diikuti, buang-buang biaya, buang-buang tenaga. Karena butuh tulus zaman, waktu yang lama, yang harus sabar. Seperti kisah Salman Al-Farisi, terlunta-lunta datang dari Persia ke negeri Syam, setelah itu ke Mosul, ya kan gitu ceritanya. Ya, setelah ke Mosul kemana lagi itu? Ya, sampai ke Amuria, sampai ke Nisibin, ke Amuria, balik lagi sampai ke Madinah. Terlunta-lunta dan butuh waktu lama, harus sabar, dan semua itu bernilai pahala. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menelusuri jalan, barang siapa menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Menempuh itu bisa makna hakiki, artinya benar-benar jalan. Bisa maknanya itu menempuh, artinya menghafal, dia murojaah, dia membaca, itu juga termasuk menempuh. Itu juga bernilai pahala. Ya. Kan hadisnya nggak berbunyi seperti ini, barang siapa pintar agama. Kan nggak gitu, tapi barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari. Adapun rezeki, ada orang pintar, ada yang nggak pintar, ada yang cerdas, ada yang nggak cerdas, ada yang langsung diberi Allah hafalan kuat, ada yang butuh pengulangan untuk bisa menghafal. Tapi yang dinilai Allah adalah caranya tadi itu. Man salaka tariqan, prosesnya itu dinilai oleh Allah, tidak sekedar hasilnya. Itu ya, nomor 7 sekarang. Min akhta' tullabil ilm atau min al akhta' fi talabil ilm. Termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu adalah
mencari ilmu untuk kemewahan dunia. Mencari ilmu, saya ulangi ya, nomor 7 tadi, mohon maaf ada kekeliruan. Nomor 7 adalah mencari ilmu dengan kemewahan dunia. Tadi saya ngomongnya untuk gitu ya. Yang lebih tepat mencari ilmu dengan kemewahan dunia. Ini yang nomor 7. Termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu adalah mencari ilmu dengan kemewahan dunia. Ilmu sama kekayaan itu nggak nyambung. Nggak nyambung dalam artian ketika memperolehnya itu orang harus meninggalkan kemewahan dunia. Saya sampaikan ucapan Imam Malik. Luar biasa. Saya ini selalu saya ingat-ingat, saya tanamkan ke anak-anak saya. Perkataannya Imam Malik ini. La yunalu hadzal ilmu hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr. Tidak akan diperoleh ilmu agama sampai orang itu mencicipi pahit getirnya kemelaratan. Tidak akan bisa dapat ilmu agama sampai orang itu harus mencicipi pahitnya kemelaratan. Gak bisa menuntut ilmu sambil santai-santai, gak bisa. Harus bangun malam, tinggalkan hal-hal yang gak penting itu. HP wa ma'adroka ma HP dengan fasilitasnya. Kalau masih masalah anak di pondok, sudah jangan difasilitasi yang macam-macam. Biarkan dia fokus dengan ilmu, harus melarat. Para ulama dulu itu melarat dalam menuntut ilmu, harus bangun malam, harus menghafal. Kadang kalau di pondok itu harus antri, ya makannya harus antri. Ruangannya tidak AC seperti di rumah. Memang itu para penuntut ilmu. Jadi jangan terlalu difasilitasi yang mewah-mewah penuntut ilmu itu, malah nggak jadi. Jangan terlalu hulu. Sama dengan anak yang mondok-mondokkan anaknya, jangan terlalu diberi fasilitas kemewahan dunia. Menyebabkan anakmu nanti malah kurang tahu dengan bagaimana berharganya ilmu. Harus seperti itu. Ya, saya dulu nggak kerasan mondok itu. Mondok nggak kerasan, nggak enak, belas mondok itu. Pulang saya. Saya pulang. Saya bilang sama bapak saya. Padahal bapak saya petani, bukan ahli agama, bukan apa. Petani tok. Saya pulang nggak mau mondok. Pulang, nyampe rumah, Pak saya nggak mau mondok, saya sekolah di rumah aja. Bapak saya bilang, kamu balik ke pondok atau tidak sekolah. Saya mikir daripada nggak sekolah, jadi apa? Dia balik terpaksa mondok lagi. Jadi memang butuh keseriusan orang tua. Ya harus anaknya dimotivasi untuk belajar agama. Ya dan bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau jenengan sudah wafat, itu Allah sediakan usia yang tersisa. Usia yang tersisa di dunia itu adalah anak kita. Kita sudah dikubur, bangkai kita, mayat kita sudah ada di bawah tanah. Sudah mungkin usang kain kafannya, mungkin remuk tulang belulangnya. Tapi kalau kita ninggalkan anak soleh, itu seperti usia kita yang tertinggal di dunia. Kalau dia sholat jadi anak soleh, dia sedekah, kita dapat kiriman pahala. Makanya anak kita itu harta kita yang sesungguhnya, ikhwatal iman. Ketika kita mati tidak ada yang nolong kita setelah Allah Subhanahu wa taala, kecuali di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan kita. Itu anakmu itu aset terbesarmu. Jangan dirusak. Pahamkan agama. Karena kalau kamu sudah dikubur, kamu baru tahu tuh bahwa anakmu yang sukses jadi pengusaha nggak bisa nolong kamu. Nggak bisa nolong kamu kalau nggak diajari agama. Istrimu yang cantik jelita nggak bisa nolong kamu kalau nggak paham agama. Kalau kita sudah wafat, mati, ditanya mungkar nakir, orang-orang yang mengantar kuburan itu sudah pulang semuanya, tinggal kamu sendirian di sana. Anak yang kamu banggakan nggak bisa nolong kamu, istri yang kamu modali kecantikannya nggak bisa nolong kamu, anak yang sekolah tinggi nggak bisa nolong kamu, kecuali anak yang soleh yang kamu didik ilmu agama. Itu hartamu yang sesungguhnya. Ketika nggak ada yang nolong kamu, doanya anakmu bisa menolong diri. Dalam riwayat dikatakan, ya, seorang mayit diangkat derajatnya di akhirat. Maka dia berkata, ya Allah, dari mana ini ya Allah? Bagaimana engkau angkat derajatku setinggi ini? Allah katakan kepada si mayit, waladuka istaghfarolaka, anakmu berdoa istighfar untukmu, memohon ampunan untukmu.
Maka kalau punya anak, ayo dibimbing dengan baik, diajarkan ilmu agama. Kemudian ikhwatal iman yang nomor 8. Min akhta' tullabil ilm, termasuk kesalahan para penuntut ilmu adalah takdim aqwalal ulama wal a'imma alal kitabi was sunnah. Lebih mendahulukan ucapan ustadz, kiai, profesor, doktor daripada Al-Quran dan sunnah. Mengutamakan ucapan-ucapan manusia, imam-imam, guru-guru, ustadz, kiai, tuan guru daripada Al-Quran dan sunnah. Ini hati-hati. Rasulullah Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir aku khawatir turun hujan batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, qala Allah, qala Rasulullah. Aku sampaikan kepada kalian, Allah berkata, Rasul berkata. Terus kalian mendebat aku dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Aku sampaikan kepada kalian, Rasulullah berkata, Allah berkata. Kemudian kalian membantah aku dengan, tapi Abu Bakar berkata, tapi Umar berkata. Khawatir turun hujan batu dari langit gara-gara ucapan kalian ini. Padahal itu ucapan Abu Bakar, ucapan Umar. Manusia yang paling mulia setelah Rasul dan para nabi. Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika ucapannya Abu Bakar dan Umar digunakan untuk membantah ucapannya Nabi, maka Abdullah bin Abbas khawatir turun hujan batu dari langit. Loh, bagaimana dengan orang yang membantah ucapan Nabi dengan ucapan ustadznya yang zaman ini lagi? Nah, ini jangan sampai terjadi. Nomor 9, ikhwatal iman. Nomor 9 adalah berfatwa, nomor 9 ya, menampilkan diri sebelum memiliki keahlian, tergesa-gesa sebelum waktunya. Itu kebanyakan seperti itu. Para penuntut ilmu itu pengen cepat jadi ustadz, pengen cepat jadi ulama. Belajar dulu, ya, belajar dulu, sabar dulu, ya, belajar dulu, jangan tergesa-gesa. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Jangan mengangkat apa yang belum waktunya diangkat. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa tergesa-gesa dalam suatu hal sebelum waktunya, dia akan dihukumi dengan tidak mendapatkannya. Ya, jangan memikul apa yang belum waktunya kamu pikul. Jangan gegabah, jangan tergesa-gesa. Itu namanya tasaddur qabla ta'ahul. Ya, menampilkan diri sebelum memiliki kematangan. Kemudian nomor 10, ikhwatul iman, tidak mengamalkan ilmu. Nah, ini intinya bahaya, ini tidak mengamalkan ilmu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, engkau tidak mengamalkan apa yang kau katakan. Surat As-Saff ayat 3. Kemudian nomor 11, kesalahan dalam menuntut ilmu atau mengajar ilmu adalah berfatwa tanpa ilmu. Ini bahaya loh ini. Berfatwa tanpa ilmu itu hati-hati. Penyakitnya para penuntut ilmu, gampang berfatwa. Ini bahaya. Ada orang membunuh 99 nyawa, dia ingin tobat, datang ke seorang guru, seorang ahli ibadah. Apakah bisa tobat? Oh, gak bisa. Kamu sudah membunuh 99 nyawa. Gak bisa tobat. Akhirnya dibunuh sekalian. Pengen tobat kok gak boleh ya, bunuh sekalian. Jadi 100. Jadi berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh orang yang memberi fatwa. Dan berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh orang yang diberi fatwa. Bisa dipahami enggak? Jadi berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh orang yang memberi fatwa. Contohnya tadi tuh, yang 99 nyawa, terus dia ingin tobat, nggak boleh tobat, akhirnya dibunuh jadi 100. Ini yang memberi fatwa dibunuh. Sebaliknya, gara-gara salah fatwa, orang yang diberi fatwa bisa terbunuh, bisa mati. Ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat Nabi yang sakit parah, terus dia kena junub. Dia tanya ke sahabat, saya junub ini, tapi saya sakit keras, apa saya wajib mandi? Iya, kamu wajib mandi. Akhirnya orang-orang mandi, habis mandi, mati. Karena sakitnya semakin parah.
Akhirnya kata Nabi, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Karena salah fatwa. Salah fatwa bisa membunuh orang yang berfatwa dan bisa membunuh orang yang diberi fatwa. Naudzubillah min dzalik. Yang nomor 12 ikhwatal iman, termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu adalah mencari popularitas. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama wal yumariya bis sufaha aw yasrifa bihil wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu an-nar. Barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, mendebat orang-orang bodoh, memalingkan pandangan manusia agar tertuju pada dirinya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Jadi jangan mencari popularitas dengan ilmu. Nomor 13, poin-poinnya saja ya. Setelah itu kalau ada tanya jawab silakan. Tidak mau rujuk atau kembali ketika melakukan kesalahan. Tidak mau kembali karena gengsi gitu ya. Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah mengatakan, min talbisi iblis ala ba'dhin nas annahu indama yatabayyan khata'uhu fi mas'alatin ma, ya, termasuk talbis iblis. Ya, termasuk talbis iblis atas sebagian manusia ketika jelas kesalahannya dalam permasalahan tertentu, maka fa innahu yajidu su'ubatan balighatan fit taraju' an khata'i dzaka bal yadunnu ruju'ahu, ya. Dia mengira bahwa, saya ulangi, sebagian orang ada yang menjumpai kesulitan yang sangat luar biasa untuk rujuk, untuk kembali kepada al-haq ketika nyata kesalahannya, dan dia menyangka bahwa rujuknya dia itu termasuk aib bagi dirinya, aib fi haqqihi. Nah, ini tidak boleh, termasuk talbis iblis. Nah, Abu Hurairah, perhatikan, ada kisah luar biasa. Ada Abu Hurairah datang seseorang minta fatwa ke Abu Hurairah. Minta fatwa bagaimana hukumnya ini. Dijawab sama Abu Hurairah, oh hukumnya itu seperti ini. Setelah orangnya ini pergi, Abu Hurairah ini baru sadar bahwa fatwanya itu keliru. Artinya gimana orang yang minta fatwa sudah pergi, ngerujuknya gimana itu? Kalau zaman sekarang kan gampang, tinggal nulis di Facebook, kemarin saya berfatwa seperti ini salah, yang benar ini. Nah kalau dulu, Abu Hurairah kan pusat periwayatan ilmu. Jadi kalau ada orang datang ke Abu Hurairah minta fatwa, diberi fatwa, dia pergi disebarkan ke orang lain. Bingung ini Abu Hurairah, gimana cara meralatnya? Antum tahu apa yang dilakukan Abu Hurairah? Abu Hurairah datang ke pasar dan berteriak dan mengatakan, wahai manusia, kemarin Abu Hurairah ditanya tentang hal ini, dia menjawab seperti ini, dan itu jawaban salah, yang benar seperti ini. Gak malu untuk mengakui kesalahan, kembali kepada al-haq. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor 14, al-hasad. Hasad ini penyakitnya para penuntut ilmu, para pemberi ilmu, bahkan para ustadz, bahkan para ulama. Hasad itu ada. Yang satu yang hadir kajiannya banyak yang datang, yang satu yang datang cuma 2 orang, timbul perasaan hasad. Nah ini hati-hati, harus ditepis. Ahli ilmu lebih butuh untuk mengobati hasad ini. Hanya harus hati-hati, dijaga niatnya ya. Nomor 5, al-kibr wal ujub. Nomor 15 ya, al-kibr wal ujub. Sombong dan bangga diri. Bangga diri, meremehkan orang lain, sombong, ujub, takabur. Itu penyakit itu, dan kebanyakan seperti itu. Naudzubillah, kecuali orang yang dijaga hatinya oleh Allah. Karena ilmu itu memiliki gelombang kesombongan kalau orangnya nggak pandai-pandai mengatur hatinya. Orang kalau sudah merasa berilmu, memandang orang lain itu masih dianggap rendah, makanya hati-hati. Ya, para penuntut ilmu, para ahli ilmu sangat butuh untuk mengobati hatinya. Daripada orang yang bodoh, lebih utama untuk belajar agama. Untuk menata hatinya. Nomor 16, sebentar lagi ya, tinggal dikit. Nomor 16, termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu. Nomor 16 adalah kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan kebenaran. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar.
Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 17, yang terakhir dalam pertemuan kali ini. Di antara kesalahan para penuntut ilmu adalah mudah menvonis orang lain sesat, masuk neraka, kafir, dan seterusnya. Itu hati-hati, jangan gampangan. Jangan gampangan menyesat-nyesatkan orang. Kadang-kadang orang kalau ilmunya itu kadang-kadang orang itu kalau ilmunya masih sedikit, maka menganggap apa yang belum ia ilmu itu kesalahan. Padahal dia bacanya masih belum banyak. Hanya hati-hati. Sebelum mengingkari sesuatu, pastikan sesuatu itu mungkar. Jangan mengingkari sesuatu, tapi sesuatu itu masih diperselisihkan. Dan sebelum mengingkari kemungkaran, pastikan yang mungkar itu memang benar-benar mungkar. Masih ingat nggak ada hadis? Perhatikan, ada hadis yang Rasulullah itu melihat seorang sahabat memakai gelang terbuat dari kuningan. Masih ingat? Dalam kitab Tauhid ada seorang sahabat Nabi memakai gelang dari kuningan. Nabi nggak langsung berkata, segera copot itu. Nabi nggak gitu. Tapi kata Nabi, ini gelang apa? Ya Rasulullah, ini untuk nolak penyakit. Berarti kan jimat. Setelah tahu bahwa itu mungkar, baru Rasulullah mengatakan, copot itu. Kalau seandainya kamu mati dan gelang ini masih ada di tanganmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi Rasulullah nggak langsung mengingkari. Pastikan dulu itu benar-benar mungkar. Jangan-jangan kita yang salah paham. Jadi jangan gampangan mengingkari sesuatu sampai kau paham bahwa itu benar-benar mungkar. Dan itu yang diajarkan Nabi. Ketika melihat seorang laki-laki bawa gelang terbuat dari kuningan, Rasulullah nggak langsung copot itu, enggak. Tapi Rasulullah tanya dulu, ini apa ini? Oh, ini untuk nolak penyakit ya, buang ini. Baru ketika jelas permasalahannya, langsung Rasulullah berfatwa. Nah, makanya kita juga harus hati-hati. Jangan suka menvonis orang. Ya, kamu masuk neraka, kamu tidak diampuni Allah. Itu bahaya dan itu terjadi. Rasulullah SAW sudah menyampaikan akan hal itu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, zaman dulu ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini jalan melewati ahli maksiat. Dua orang ini saling mencintai. Ya, saudara, kenal kerabat, teman karib. Ketika yang ahli taat ini, ahli ibadah ini melewati ahli maksiat, selalu dinasihati, berhentilah, bertakwalah kepada Allah, jangan bermaksiat terus. Gak digubris, masih maksiat. Besoknya begitu lagi, dinasihati lagi. Akhirnya yang ahli maksiat ini pegel, kok orang ini kok terus nasihati saya, kok memata-matai saya. Akhirnya pelaku maksiat ini marah dan berkata, biarkan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu memantau-mantaui aku? Sudah, jangan ngomong terus, kamu nasihati aku. Akhirnya orang yang ahli ibadah ini emosi karena diomongi kayak gitu. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga. Saking pegelnya dia karena dinasihati nggak mau. Akhirnya dia ngomong kayak gitu. Demi Allah, Allah nggak mengampunimu dan Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Allah matikan dua orang ini pada hari kiamat dan dia diadili. Allah katakan kepada orang yang mengatakan demi Allah, Allah nggak mengampunimu dan kamu tidak akan masuk surga. Allah berkata kepadanya, kenapa kamu katakan bahwa aku tidak mengampuninya? Kenapa kamu katakan bahwa aku tidak menerima tobatnya? Kamu kok lancang kepada aku? Maka maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kau ke neraka karena ucapanmu tadi. Adapun pelaku maksiat, masuklah ke surga dengan ampunanku dan dengan rahmatku. Jadi gitu. Kadang-kadang menurut dohirnya manusia ini ahli ibadah, ini ahli maksiat, tapi nanti di akhirat belum tentu loh itu. Yang ahli ibadah belum pasti masuk surga, yang ahli maksiat belum tentu ahli neraka. Makanya nggak boleh kita gampangan
mengatakan kamu masuk neraka, kamu masuk surga, nggak boleh, karena kita nggak tahu. Tapi kita berdoa kepada Allah semoga diberi surga dan dijauhkan dari neraka. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasan materi khulaso tentang al-akhta fi thalabil ilm. Ada pertanyaan, Mas? Nah, ini siap saya ditemani guru salaf ittiba. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Fitri dari seorang saudari kita, Fitri Khotimah. Bismillah Ustadz, bagaimana menurut ilmu kalau ada orang yang kekurangan fisik, sakit lama, belum bisa kemana-mana, jadi belum bisa menghadiri majelis ilmu, bisakah dapat barokahnya sama dengan menghadiri langsung? Iya, bisa. Barang siapa mempunyai rutinitas ibadah, kebaikan, terus karena ada musibah, ada udzur, sakit dan seterusnya, maka dia diberi pahala sempurna. Ada orang terbiasa sholat jamaah, sholat jamaah, sholat jamaah, sholat jamaah, terus karena sakit nggak bisa sholat jamaah, maka Allah tetapkan untuknya pahala sholat jamaah. Saking welasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang mengalami sakit seperti itu, tetap berdoa kepada Allah, minta kesembuhan, dan perhatikan menunggu datangnya kesembuhan adalah bagian dari ibadah. Jangan setiap keluh kesah, sakit, setiap rintihanmu itu bernilai pahala di sisi Allah. Hendaklah sabar. Ya, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Jika Allah mencintai seorang hamba, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah datangkan musibah kepadanya. Makanya orang kalau dapat musibah itu Allah sedang mencintainya. Ya, Allah sedang mencintainya, maka harus sabar. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, bismillah, saya ingin bertanya Ustadz, kenapa di saat belajar susah untuk menghafal dan mudah lupa? Dan bagaimana cara meningkatkan kedua hal tersebut, Ustadz? Jazakallah khair. Taib, caranya dengan cara meninggalkan maksiat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Makanya ada ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberimu ilmu. Ya, bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah, dan Allah akan berimu ilmu. Jadi untuk bisa mendapat ilmu harus hati dibeningkan, menjauhi maksiat. Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Imam Syafi'i orang laki-laki yang cerdas luar biasa, menuntut ilmu kepada ulama yang cerdas luar biasa, namanya Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Malik. Waktu belajar itu kelihatan cerdasnya Imam Asy-Syafi'i. Saking herannya Imam Malik memanggil Imam Syafi'i, dan Imam Malik berkata, "Ya Syafi'i, wallahi ini ara annallaha qad alqa fi qalbika nura fala tudfi'u bi dzulmatil ma'asi." Wahai Syafi'i, aku melihat Allah menancapkan cahaya dalam hatimu, maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Jadi yang menghalangi hafalan itu ya maksiat itu. Jadi yang jenengan tanyakan tadi, saudariku yang bertanya, sudah pernah ditanyakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merasa hafalannya gak lancar, padahal itu Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i pernah berguru ke Imam Waqi', mengeluhkan akan kejelekan hafalannya. Syaqautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku berkata kepada Imam Waqi', mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' berkata kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Jadi caranya itu meninggalkan maksiat dan minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah berikan tambahan ilmu kepada aku. Selalu minta itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu harus berdoa seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, selama masa pandemi, pertanyaan ketiga ya, dari Kak Seto ya, atau Mas Seto. Ustadz, selama masa pandemi
Saya menuntut ilmu melalui daring. Namun selalu godaan untuk melihat Instagram dan rebahan kuat sekali. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya memang begitu. Ya kebanyakan para penuntut ilmu itu kalau daring ya seperti itu. Makanya harus dikuatkan hatinya, mujahadahnya harus kuat. Karena namanya orang itu setan datang ya sambil dengarkan aja, coba buka-buka IG dan seterusnya. Itu harus diperangi. Ya harus punya komitmen, harus serius. Karena menuntut ilmu itu gak bisa disambi para jamaah. Tadi kan saya katakannya ya, orang yang menghadiri majelis ilmu macamnya ada 3. Satu yang serius mendengarkan, mencatat, memperhatikan. Satu. Yang kedua datang tapi santai-santai di belakang. Yang ketiga datang tapi berpaling. Nah, kita mau tipe yang mana? Kalau tipe yang pertama kata Nabi, orang datang mencari naungan Allah, Allah kasih naungan dia. Yang kedua orang yang malu-malu, Allah pun malu-malu kepadanya. Yang ketiga orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling kepadanya. Jadi kalau antum, mas yang bertanya misalnya, dengarkan ceramah Ustadz, seneng, cocok, materinya bagus, terus bosen Anda buka IG, Anda dalam kategori berpaling, maka Allah pun berpaling dari Anda. Maka jangan berpaling. Allah nggak berpaling sampai engkau berpaling duluan. Maka jangan jadikan Allah berpaling dari dirimu dengan engkau berpaling kepadanya. Kemudian selanjutnya, Ustadz saya baru hijrah, semoga Allah menguatkan langkah Anda ketika berhijrah. Sering gonta-ganti Ustadz untuk mengambil ilmu. Dai yang sesuai sunnah bagaimana Ustadz? Baik. Iya, jadi carilah ilmu kepada Ustadz yang mengajakmu kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah. Jadi kalau Anda lihat dai ngajak ke golongan, jangan. Ngajak ke organisasi, ke partai, jangan. Kalau ada dai ngajak Anda kepada Allah, itu berarti ikutilah dia. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dibimbing dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Begitu ya, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum mengadakan lomba untuk memperingati ini dan itu? Afwan tolong jawabannya karena ana sangat butuh ilmunya. Tergantung lombanya apa, harus diperinci. Ya, tergantung lombanya apa. Kalau di dalamnya ada kemungkaran dan tidak diperkenankan syariat, maka jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Bismillah. Lebih tepatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Rasulullah menulis surat selalu lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rasulullah nulis surat ke Raja Heraklius pakai Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah nulis surat ke Raja Najasyi pakai Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah nulis surat ke Raja Mukaukis pakai Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah nulis surat ke Raja Persia Kisra pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya yang lebih tepat Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di media sosial saya sering share kajian video pendek atau poster. Apakah itu termasuk tergesa-gesa dalam menampakkan diri? Tidak mengapa, insya Allah kalau itu video pendek kebaikan, poster-poster dakwah, silakan ya. Tetapi jangan sekedar lewat. Kita ini sekarang ya kita minta tolong kepada Allah. Kita harus banyak-banyak minta bantuan kepada Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kadang-kadang kita ini pegang HP ya, dengarkan ucapannya Ustadz bagus, langsung kita ambil. Ada poster bagus perkataan Ustaz, kita ambil, langsung kita share tanpa kita maknai dengan pikiran kita amalkan, kita tancapkan dalam sanubari kita. Itu kesalahan kita, termasuk kesalahan kita. Ya, silakan di-share, tapi jangan sekedar lewat gitu loh, maksud saya. Harus diilmui. Dan itu memang ya bedanya zaman medsos ya kayak gitu itu, sekedar lewat banyak. Tapi kurang ya. Maka kalau bolehnya tidak apa-apa, tapi jangan sekedar share, tapi tancapkan dalam hati kita dan kita amalkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya agar saat menghadiri majelis ilmu tidak mengantuk? Berdiri, wudu. Ya, saya itu termasuk nggak bisa ngajar mahasiswa saya, terus ada yang ngantuk, saya nggak bisa. Karena saya sendiri juga kalau suara kenceng orangnya. Jadi kalau ada ngantuk saya jadi gak konsentrasi, saya suruh pergi, suruh apa namanya. Jadi mengantuk itu tidak hanya efeknya kepada dirimu.
Santri mengantuk itu efeknya ke ustadz juga. Ustadznya jadi males dan kurang semangat kalau ada orang ngantuk itu. Makanya kalau ngantuk segera, ngantuk itu bukan aib. Kalau memang itu benar-benar mungkin dia kecapean, bukan aib itu. Tapi harus ada mujahadah. Ketika ngantuk, angkat tangan, izin keluar, dia wudhu. Ya, harus seperti itu. Daripada ngantuk cengkluk, nggak dapat ilmu, nggak dapat tidur di rumah nyaman kalau kayak itu. Makanya kalau sudah tahu bahwa dirinya ngantuk, jangan malu untuk berdiri dan wudhu. Berdiri, wudhu, atau jalan-jalan di luar masjid dulu, nggak apa-apa. Harus begitu, ya, biar tidak duduk tanpa ilmu nanti akhirnya. Ya, jangan malu. Jadi mahasiswa, jadi penuntut ilmu, kalau ngantuk berdiri, angkat tangan, wudhu dulu, atau ya menggerak-gerakkan tubuh dulu agar kembali tidak ngantuk. Wallahu a'lam. Pertanyaan banyak sekali ya. Selanjutnya, Bismillah, Ustaz, apa betul berfatwa tanpa ilmu dosanya lebih besar dari syirik karena sebab besarnya kerusakan akibat fatwanya? Ya, tidak ada dosa yang paling tinggi terhadap syirik. Lebih tinggi dari syirik gak ada. Dosa paling tinggi, paling top, akbarul kabair, ya syirik itu. Kecuali kalau fatwanya mengakibatkan syirik lah, itu bisa jadi. Tapi intinya akbarul kabair, sepakat para ulama, dosa yang paling dahsyat, paling besar adalah syirik. Apalagi kalau dia melakukan syirik, berfatwa, yang fatwa mengajak orang syirik, itu lebih gede lagi ini. Sudah dia syirik, mengajak orang melakukan kesyirikan, lebih besar lagi. Ya, tapi secara umum dosa yang paling besar, yang paling tinggi, nggak ada lagi dosa lebih tinggi dari itu, ya syirik. Akbarul kabair asyirku billah. Ya, dosa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari dosa besar, yaitu syirik. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara agar tetap semangat meskipun belum paham akan ilmu dan susah dalam memahaminya. Harus berjenjang menuntut ilmu itu. Ya, berjenjang menuntut ilmu. Jadi ini kalau yang dimaksud ini bersama Ustadz, maka jangan malu untuk bertanya. Kalau belum paham, tanyakan, tidak apa-apa. Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan ini, saya kurang paham dengan istilah ini, Ustadz, tolong dijelaskan. Tidak apa-apa. Silakan tanyakan dengan adab, dengan etika, dengan sopan santun. Tapi kalau membaca kitab, ya itu beda lagi. Kalau membaca kitab harus dari awal. Artinya begini, jangan langsung belajar Fathul Bari. Belajar dulu Arba'in Nawawi. Dia harus berjenjang, ya. Nah, tadi belum saya jelaskan, termasuk tergesa-gesa itu adalah tidak mau berjenjang dalam menuntut ilmu. Belajar langsung Fathul Bari, belajar ya Arba'in Nawawi dulu, ya. Belajar yang kecil-kecil dulu, baru besar. Bayi jangan dikasih jagung, gak bisa, bayi gak bisa dikasih jagung. Begitu dengan para penuntut ilmu pemula, ya gak bisa kita langsung belajar tafsir At-Tabari, gak bisa. Ya belajar tafsir Juz Amma dulu, begitu ya. Jadi kalau belum paham jangan malu. Termasuk cara menuntut ilmu adalah bisa menanyakan hal yang bermanfaat. Tanyakan hal itu jika memang dirasa belum dipahami. Apakah seorang musafir yang sudah menetap di suatu tempat, sholatnya tetap di jama'? Khilaf para ulama. Tapi yang rajih wallahu alam, boleh musafir itu boleh jama', boleh qasar. Ya wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Kalau qasar pasti ya, qasar itu enggak. Kalau safar pasti qasar. Qasar itu 4 jadi berapa? Jadi 2. Adapun menjama' apa enggak itu khilaf para ulama. Tetapi insyaallah yang saya pegang atau yang saya lebih condong ke ulama yang mengatakan selama dirinya itu musafir, maka boleh jama', boleh apa? Qasar. Kecuali kalau dia bermakmum dengan apa? Imam yang mukim, maka kita jangan qasar tapi ikut sempurna. Ada sebagian orang mengaku salafi tapi masih menolak kebijakan pemerintah seperti menerapkan protokol kesehatan saat sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan yang seperti itu, Ustaz? Apakah masih bisa dinisbatkan salafi? Jazakumullah khairan.
Taib, wallahu a'lam bishawab. Dan hal ini masalah ijtihadiyah, dan ada yang mengatakan di antara asatidz kita sendiri pun nggak usah pakai renggang, harus rapat, ya. Ada yang renggang mengikuti protokol kesehatan dan juga fatwa ulama. Wallahu a'lam, kalau saya pribadi, saya ikut ulama kibar dan juga ikut apa yang sudah diwejangkan oleh para pemerintah, ya. Itu demi keselamatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita kalau ada perbedaan kita saling menghormati lah ini. Kemudian selanjutnya, nanti kalau waktunya habis tolong dikasih tanda ya Mas ya. Jadi kita di sini ditemani kru ini ya. Baik. Selanjutnya, bismillah, maaf, ilmu yang dimaksud ini ilmu agama sajakah? Bagaimana dengan ilmu lain? Baik. Seperti ilmu ini, ilmu matematika, bahasa Inggris, fisika, biologi, jazakumullah khair. Jadi begini, kalau disampaikan dalam hadis, disampaikan dalam Al-Quran, ilmu maksudnya adalah ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, maksudnya ilmu agama. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menuntut ilmu, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semua ilmu yang dimaksud di hadis dan yang dimaksud di Al-Quran maksudnya adalah ilmu agama. Maksudnya adalah apa? Ilmu agama. Tetapi jika orang mempelajari ilmu duniawiyah terus diniatkan untuk menopang, digunakan dalam kebaikan pun insya Allah dapat pahala yang sama ya. Wallahu a'lam. Siap. Satu pertanyaan lagi. Dari Setma Fitriani, bismillah Ustadz, apakah kita berdosa apabila kita mengetahui sebuah kesalahan tapi kita hanya diam karena belum cukup ilmu? Jazakallah khair wa iyyakum. Ya kalau memang Anda belum memiliki ilmu tentang itu, ya memang nggak bisa. Orang yang faqidus syai' la yu'ti, orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin mengasih sesuatu. Kalau Anda merasa nggak punya ilmu untuk menyampaikan, ya nggak mungkin menyampaikan. Dengan dalil apa? Atas dasar apa? Maka dalam itu Anda harus, caranya mungkin Anda harus jangan langsung menegur, pulang dulu, baca-baca lagi, kalau sudah tahu dalilnya baru disampaikan, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau memang Anda tahu ini, pernah dengar ini mungkar nggak boleh, tapi Anda nggak tahu dalilnya, cuma tahu ini nggak boleh, ya jangan gegabah juga. Nanti kalau Anda dibalik malah nggak bisa jawab. Dibaca dulu, dilihat dulu hadisnya, kalau sudah ketemu disampaikan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih yang banyak atas partisipasi antum semuanya dan kru Salaf Ittiba. Saya ucapkan terima kasih, dan juga Majelis Ta'lim An-Nahl. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang diupayakan pada kesempatan yang baik ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.